Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Fajar. Gue lahir di Bandar Lampung. Gue lulusan dari SMA Negeri 5 Bandar Lampung, jurusan IPS. Jadi di konten kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue lolos SNMPTN di tahun 2020. Ini gue bukan bermaksud untuk pamer atau sombong ya, tapi mau cerita aja pengalaman dan juga nanti ada tips dan triknya yang semoga dari pengalaman gue nih bermanfaat buat kalian yang nanti mau nyoba yang dapat SNMPTN di tahun 2022 ya, tahun depan. Gue mau cerita dari SMA aja dulu ya, sebagai pengantar. Gue dulu ketika lulus SMP itu gue pengen lanjut ke SMK sebenarnya, SMK di SMK 2 Unila, SMK Negeri 2 Bandar Lampung, di jurusan TKJ, Teknik Jaringan Komputer. Cuman orang tua gue, khususnya mamah gue tuh, pengen gue itu sekolah di SMA 5 Bandar Lampung, karena sekolah itu adalah sekolah favorit mamah gue ketika dulu waktu SMA. Cuman mamah gue nggak lolos masuk di situ, akhirnya gue ya masuk situ. Ya hitung-hitung menggapai mimpi mamah gue lewat gue. Ya lanjut, gue masuk di SMA 5 jurusan IPS. Jadi di kelas 12 itu gue alhamdulillah dapat kesempatan nih untuk ikut SNMPTN di tahun 2020 kemarin. Oh ya, gue belum cerita, gue mahasiswa ilmu komunikasi PN Veteran Yogyakarta semester 3. Lanjut, di kelas 12 itu gue alhamdulillah dapat kesempatan untuk ikut SNMPTN karena gue masuk peringkat ke 30 dari 50 sekian yang IPS. Jadi gue sadar nih, karena gue peringkat ke 30, gue harus ngambil di luar provinsi Lampung, karena yang peringkat di atas gue tuh dari 1 sampai 29 itu mereka pada ngambil di dalam Lampung semua. Kebanyakan ngambil Unila sama ITERA yang baru ini. Kalau pengen ngambil di Lampung itu nggak mungkin lolos sih ya kan, karena mereka yang nilainya di atas gue tuh pada ngambil di Lampung, ya pasti gue kelempar dong, atau enggak, dia nggak lolos gue kalau ngambil di Unila ataupun di ITERA. Jadi gue nekat ngambil ke luar provinsi, yaitu di Jogja. Pilihan pertama gue di UPN Veteran Ilkom, yang pilihan kedua gue Ilkom di Unsri di Palembang. Kenapa gue ngambil di luar? Karena tadi yang peringkat di atas gue pada ngambil di dalam semua, di Lampung. Jadi gue harus keluar ya, karena memang gue juga pengen keluar dari Lampung sih. Gue pengen main gue lebih jauh, gue pengen lihat lebih jauh, ngeliat Lampung itu kayak apa sih di kota orang. Kebanyakan masih Lampung itu begal. Lanjut ke poin kita, lalu bagaimana sih caranya, tips dan trik dapetin SNMPTN? Pertama, cara dapetinnya dulu ya. Menurut gue nih, lu gak harus pinter, tapi ya pinter itu wajib. Menurut gue pinter itu harus. Cuman di SNMPTN ini yang berdasarkan pengalaman gue, jadi ini nggak valid ya, karena ini ya gue bercerita sesuai pengalaman gue. Jadi untuk dapat SNMPTN ini berdasarkan pengalaman gue, gak harus pinter. Gue dulu IPS itu di kelas 10 itu gue di IPS 2. IPS itu ada 4, yang IPA ada 6. Jadi gue kelas 10 IPS 2, kelas 11 IPS 2 lagi, kelas 3 nya IPS 1. IPS 1 ini di sekolah gue IPA 1 IPS 1 itu udah positif dapet kesempatan untuk ikut SNMPTN. Pastinya nilainya harus gede kan ya, tiap semester itu. Caranya nilai gede itu selain lo harus pinter, menurut gue sih nggak harus pinter, lo harus bisa deketin guru, baik itu cara berkomunikasi maupun adab. Adab itu sangat penting daripada ilmu, karena adab lebih utama daripada ilmu. Jadi lo harus deket sama guru. Caranya gimana? Di kelas itu lo aktif ngomong, aktif kegiatan. Kalau bisa lo jadi ketua kelas yang pastinya sering berkomunikasi dengan guru. Nah nanti mungkin itu berpengaruh dengan nilai lo, bakalan naik terus lo ikut ekskul. Gue dulu di sekolah gue deket sama guru, sama bahkan kepala sekolah. Gue udah gini lah sama kepala sekolah, sama waka. Karena apa? Karena gue aktif di kegiatan ekskul ya, ada ekskul. Gue dulu ikut ekskul rohis sama ekskul judo. Nah karena 2 ekskul ini gue deket sama banyak pengurus sekolah, yaitu guru sama waka dan kepala sekolah. Gue deket sama mereka dan juga deket sama guru-guru mata pelajaran yang gue pelajari. Nah jadi penting banget kita untuk aktif di sekolah, itu penting banget. Jadi ya walaupun lu nggak pinter, lu punya komunikasi yang baik, adab akhlak yang baik,
kepada guru itu bakalan berpengaruh dengan nilai lo. Jadi nilai itu nggak 100% dari hasil kerja kita, tapi ada juga hasil dari keaktifan, terus kedekatan dengan guru, adab itu berpengaruh juga terhadap nilai lo. Itu untuk tips untuk mendapatkan SNMPTN. Dan cara lainnya, tugas itu diselesaikan. Terus kalau di kelas itu lagi ada belajar kelompok misalkan, lo tuh aktif bertanya. Kalau lo sebagai audiens dari kelompok lain, kalau lo sebagai kelompok yang presentasi, lo usahain lo yang maju, lo yang presentasi, lo yang menjawab pertanyaan dari audiens lo tuh. Itu juga berpengaruh keaktifan ya, keaktifan tadi. Kemudian kalau bisa nilai itu jangan turun, tapi ya kalau nggak bisa naik itu harus bertahan aja, bertahan. Kalau bisa usahain naik terus, biar lu nanti kelas 12 nya bisa di kelas yang nomor 1, ya gua IPS 1. Nah itu juga berpengaruh. Nah dari situ nilai gua dari semester 1 sampai semester 6 tuh naik. Ya ada yang salah satu mata pelajaran tuh pernah bertahan atau turun juga pernah sih, cuman usahain naik terus. Terus tips dan trik lainnya itu tadi, tips dan trik menurut gua untuk dapetin SNMPTN. Kemudian tips dan triknya untuk lolos SNMPTN, lu pertama harus spiritual atau ibadah lu itu ditingkatin. Cuman ini tingkatin ibadah itu tolong jangan pas lagi susah, jangan pas lagi ujian, jangan pas lagi mau lulus sekolah, lulus ujian. Di sekolah gue gitu tuh, masjid itu rame nggak di jam sholat aja, tapi di jam duha pun rame, bejubel tuh rame karena lagi ujian, biar dipermudah kali ya. Ya memang kalau kita rajin ibadah itu insya Allah urusan kita memang dipermudah, cuman ya jangan pas ujian aja. Kalau bisa terus rajin ibadah, rajin doa. Pertama doa itu, doa jangan lupa selalu doa. Terus komunikasi yang baik sama orang tua. Orang tua ini penting banget. Orang tua itu, ridho orang tua adalah ridho Allah. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua gitu maksudnya. Kalau lu nggak boleh kuliah keluar atau kuliah di salah satu univ yang lu pengen, kalau lu pengen perjuanginnya ya jalin komunikasi yang baik sama orang tua. Jangan sampai ada orang tua tuh marah atau kecewa dengan kita karena kita nggak bisa diomongin. Jalin yang sopan sama orang tua itu penting banget. Birrul walidain ya istilahnya ya, itu penting banget. Itu pokoknya hormati, hargai orang tuamu, yang pertama itu. Dan gua kemarin semester 6 atau semester akhir di SMA itu karena gua udah dapet kesempatan SNMPTN itu ya, gua betapa bodohnya, salahnya gue nggak nyiapin SBMPTN, padahal gue belum yakin lolos SNMPTN. Gue sama kawan gue Aji, mungkin Aji nonton nih nanti, komen Ji, kelas 12 kita ngapain. Jadi kelas 12 akhir itu gue sama temen gue nih, gue keliling majelis sholawat tiap kabupaten, tiap ada acara sholawat itu, maupun di kabupaten maupun di tempat kami sendiri itu kami hadiri terus. Karena pas itu musim-musimnya sholawat ya kan, cinta Rasulullah, ramai-ramai sholawat yang di zamannya Gus Asmi dan lain-lainnya itu, kami tiap majelis sholawat itu kami hadir. Padahal itu harusnya sibuk-sibuknya menyiapkan SBMPTN, harusnya itu, cuman kami enggak. Dan di tiap majelis itu gua nih nggak lupa untuk memanjatkan hajat, termasuk SNMPTN tadi itu semoga bisa lolos, bisa masuk kuliah lah, bisa lolos kuliah lah, nggak harus SNMPTN. Dan alhamdulillah berkah sholawat itu lolos di SNMPTN 2020. Sholawat itu luar biasa juga faidah-faidahnya, fadilah keutamaan sholawat itu luar biasa banget. Mungkin itu tips dari gue sih, tips dan trik bagaimana lolos SNMPTN. Ini aja yang dapat gue sampein berdasarkan pengalaman gue. Ini boleh dipercaya boleh enggak, karena ini ya belum valid, karena ini ya berdasarkan pengalaman gue. Jadi ya buat teman-teman yang mau nambahin tips dan trik bagaimana caranya lolos SNMPTN, bahkan di komentar. Semoga menjadi manfaat juga bagi yang lainnya. Gue ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.